Fun Media. Jadi gini, Dari 2019 Lu milih Amin tanggal 1. Salah semua bro, salah Aduh. semua bro. gimana nih, masa gue harus begini sih? Weh. Aduh, bukan begini ya, bukan yang lain ya. Kepleset dikit Begini beda nggak tuh. boleh, Iya. begini nggak boleh, gini nggak enak. Aduh. Cuman ini Pak, menarik ya gak? Tahun 2024 itu bahasa ini kan momentum 5 tahunan. Yap. Dan yang kalau lu tanya mungkin ya mayoritas rakyat Indonesia, ya ini Pilpres gitu loh. Yoi. Tahunnya Pilpres 2024, kalau tanya tahun apa ya, tahun Pilpres. Tahun gitu. Pilpres. Betul. Yang bakal menjadi highlight utama di tahun 2024 adalah Pilpres. Karena Oke. setelah bulan Februari Maret mungkin kali ya. Ya, itu Maret bakal April ya. Itu kita bakal memiliki pemimpin yang berbeda. berbeda. Bukan Bapak Bapak Jokowi Presiden lagi. Jokowi lagi. Nah, cuman nih Pak, begini. Kebetulan besok banget nih. Besok banget kita Nyoblos nih kita nih. Lu nyoblos nggak? Nyoblos. Oh, nyoblos. Gua Nyoblos. golput. Gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan. Jangan nggak boleh. Jangan. Gini. Jangan. Lu parah dah. Benar, parah gua. Nggak boleh gitu. Nggak, maksudnya gua nggak nyoblos nomor. Iya. Nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh? Katanya beda pilihan tuh sama keluarga. Ada. Tapi itu suatu hal yang, karena saya bukan pejabat publik dan bukan politisi, jadi saya memilih untuk menggunakan asas luber-jurdil. Apa tuh lu berjudi? Langsung umum, bebas rahasia. Jujur dan adil. Iya. Gimik aja. Lu berjudi adalah akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, dan rahasia. jujur dan adil. Gua kalau misalkan publik, gua menggunakan asas itu, jadi ya urusan siapa yang gua pilih urusan gua. Yap. Kecuali kalau nanya, "Bang, kenapa lu pilih pilihan lu?" gitu ya. Iya. Ya, enggak gua jawab juga sih urusannya apa. Iya. Benar. Karena kita yang ngamatin sendiri ya. Kita ngamatin. Kita Dan ngamatin sendiri. ya kecuali gue jubirnya, gue Ya. jubir tim pemenangan, ya gue Iya. jawab omongan lu. Betul. Iya, betul. jadi Dan gini Pak, Apa tuh? gue kemarin baru ada hal yang unik. Gue baru tahu juga sih. Hmm. Ternyata ada perbedaan antara black campaign dan negatif campaign. Ya jelas. Gue baru tahu tuh. Hmm. Karena gue juga baru tahu ada namanya istilah negatif campaign. Negatif campaign itu adalah ya misalnya gue sebagai paslon nomor urut 1 gitu. Lu paslon nomor urut 2 gitu. Gue mencoba untuk mencari kesalahan lu. Dan itu tuh fakta. Iya. Dan kita mencoba untuk menyerang di titik itu dengan mengingatkan kepada masyarakat kalau nih paslon nomor urut 2 nih itu pernah ngelakuin ini loh, A B C D E F G H I J K L M dan seterusnya sampai Z gitu. Nah, daripada lu milih dia, mending lu milih gua. Gitu. Dan lu pun sama bakal melakukan yang sama juga. Itu namanya negatif campaign. Kalau black campaign adalah memfitnah, Iya. buzzer, ya ibaratnya menjelek-jelekan. Ya, dan lain-lain. kampanye yang bahasa kan kampanye hitam kan. Bahasanya kalau lu kampanye negatif kan itu lawan kata dari positif kan. Iya. Yang seharusnya begini, sisi positif yang lu tunjukin, tapi Iya. sisi negatif yang lu tunjukin. Iya. Kalau black campaign ya kayak black magic aja. Iya. Gitu loh. Iya. Kampanye yang dilarang kan. Kalau Iya. black magic kan sihir yang dilarang. Kayak gitulah. Iya. Dan itu gua baru tahu tuh. Ya itu kita memang harus apa ya, kadang harus fungsinya kita searching masalah itu, kita ngulik masalah itu biar kita itu bisa milih, bisa milah. Bener. Oh, ini model black campaign kayak gini. Iya, betul. Ini negatif campaign. Lu jangan asal gue milih ini, apapun yang dibilang sama ini gue percaya deh. Kalau bilang siapa pilihan lu, Tuhan apa pilihan lu? Iya, jatuhnya Buset, bias ya. Makanya bias banget. Jatuhnya bias, bener. Itu maksud gue pengen bahas ini karena ini Pak, kita ini menghadapi tahun-tahun pemilu yang mana dari 2023 gejolak yang muncul parah, lumayan. Tapi gue lihat menariknya gejolak itu munculnya di kalangan elit. Ya, oke. Kalau dulu lu masih ingat dulu 2019 lu udah bisa nyoblos juga kan? Udah gue udah. Ya, gue juga bisa pas itu juga udah bisa nyoblos dan gue lumayan mengikuti lah. Dan itu gue nggak melihat serang-serangnya itu antara yang mencalonkan diri.
ada serang-serangan, ada iya. Ada. Cuman yang bikin yang terpolarisasi banget, yang terpecah belah banget itu rakyat. Iya benar, yang di bawah lah. Yang di bawah. Yang di bawah ya, setuju gue. Kemarin tuh trennya kebalik, Pak. Yang Iya. atas-atasnya ini yang mampus Iya, gitu loh. yang Pecah banget kecot, gila. apa segala Awalnya macam. petahana, tiba-tiba beda koalisi. Iya. Yang oposisi gabung sama wah itu gila itu. Itu bener-bener elit itu terpecah belah. Iya. Nah, waktu 2023 kemarin rakyatnya yang adem ayem yang gitu loh. Ayam. Yang enjoy aja. Enjoy. Santai aja. Enjoy. Apa gue dihadapkan dengan posisi ya siapapun, maksudnya lu udahlah lu ribut-ribut sana nanti jadi gimana, gue tinggal nyoblos udah gitu. Iya. Kelar gitu loh. Kelar, iya. Nah, cuman nih Pak, masuk 2024, gue kan main Twitter juga. Gue baca-baca Twitter, gue baca-baca Instagram segala macam. Kan gue selama ini kan malas ya buka komen-komenan di politik ya. Masalah yang pokoknya berita politik gue malas baca komennya karena rata-rata yang komen di situ tuh orang-orang yang apa ya? Ada yang sok tahu politik, ada yang sok tahu hukum, sok tahu gelarnya ST itu, sok tahu. Iya lagi. Itu benar. Banyak banget orang-orang sok tahu mendadak jadi ahli, mendadak jadi pengamat. Iya. Itu makanya kalau ada yang kayak gitu, gue komen lagi tuh Pak. Ini baru nih akun buzzer gitu. Ini baru nih akun buzzer gue gituin kadang Pak. Maksud gue apa ya? Oke lah lu silakan komen, tapi jangan komen terhadap suatu hal yang sebenarnya lu nggak tahu. Ya itu gue setuju. Itu gue setuju. Atau lu komen hanya untuk apa ya? Menciptakan polarisasi yang baru. Iya. Contoh misalkan nih, gue pendukung A, lu pendukung B. Lu komen misalkan ini postingan misalkan tentang pasangan A. Ya gitu kan. Tiba-tiba karena gue yang di posisi A, gue bilang, "Emang nih pasangan B begini." Lu balas di situ kan. Lah, tahu dari mana lu bla 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 bla. Gue masih gini, lu ngapain ribut masalah begituan, Mbak? Iya. Lah mereka kagak ngeributin itu kan? Iya, betul. Itu lu ngapain meributkan sesuatu hal yang enggak mereka ributkan gitu loh. Iya. Itu gue setuju. Mereka ngeributin kepentingan, bagi-bagi jabatan. Ini dan lain sebagainya. Lu masih ngeributin masalah, oh ini personalnya ini personalnya begini, ini fitnah begini. Ya elah. Itu gue banyak banget sih ngelihat kayak ini, gue sih belak-belakan aja ya. Gue bakalan coba masuk ke tiga-tiganya nih, karena tiga-tiganya menurut gue banyak hal-hal yang yang apa ya, menjadi viral at the end of the day. Iya. Pasangan satu jadi viral karena ini gue baru banget baca tadi. Ada dia apa namanya, bukan penelusuran, apa ibaratnya ya, kalau dia ke rakyat gitu, kampanye belusukan. Dia belusukan ke daerah Papua. Terus di daerah Papua ini pasangan nomor 1 ya. Iya. Pasangan nomor 1 dia belusukan ke Papua, terus tiba-tiba dia ketemu sama seorang ibu-ibu penjual apa namanya, makanan di inilah pinggir jalan gitulah. Dia belusukan ke sana, terus ibu-ibu ngomong gini, Pak. Kayak tahu nih gue nih beritanya. Iya, ibu-ibu ngomong kalau saya suka tuh pemimpin kayak Pak Jokowi. Pokoknya apa yang dilakukan sama Pak Jokowi intinya teruskan ya gitu. Karena kan Pak Jokowi memang apa? Iya, fokus Papua, banget. Ke Papua lumayan fokus. Lumayan fokus lah ke sana gitu. Bisa jadi bukan lumayan sih, emang fokus gitu. Iya. Dan dijawab lah sama pasangan nomor 1 ini kalau jawabannya gini, iya kita bakalan melanjutkan apa yang baik dan kita akan merubah apa yang buruk. Komenannya Pak, itu isinya dari postingan Instagram itu adalah katanya perubahan. Karena kan pasangan nomor 1 membawa tagline perubahan gitu. Perubahan gitu. Itu komenan itu udah parah banget deh. Itu udah kayak isinya kayak nomor 1 nggak bisa dipercaya omongannya, intinya seperti itu. Itu pasangan nomor 1. Ini dari yang gue lihat. Pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2 ini itu banyak banget yang ada satu postingan di Twitter. Gue nggak tahu ini pokoknya dia memang punya Twitter, followersnya udah kakaan lah, 10k ke atas lah. Dia posting masalah debat waktu itu yang pasangan nomor urut 2 ini ngomongin tentang Palestina. Katanya kita tidak boleh lemah seperti Palestina. Iya. Itu isi komenannya juga Pak, mendukung gitu nggak support dan lain-lain dan apa segala macem. Terus pasangan nomor urut 3 dibilang
karena debat kemarin, debat keberapa? Debat ketiga. Yang pertahanan. Ya, tentang pertahanan. Oke. Dibilang pasangan nomor urut 3 mah nggak bisa unjuk gigi karena dia cuma main aman. Awalnya memihak ke yang nomor 2, tiba-tiba berpaling ke nomor 1. Iya. Isi komennya juga sama tuh, bla bla, wah panjang. Poin gue adalah gini. Gimana? Apakah berarti yang menjadi sebuah penyakitnya adalah memang netizen Indonesianya yang memang tidak bisa apa-apa tuh dilihat dan dikurasi lagi? Karena gini Pak, menurut gue nih ya, ini menurut gue. Ini kita bukan ke masalah politik, tapi menurut gue ini kita ngomongin ke netizen ya. Kalau gue ya, ini sekarang poin omongan gue sekarang. Setuju. Adalah, gue kan suka basket. Dan liga basket di Indonesia itu udah mulai lagi. Gue udah ngikutin liga basket itu dari tahun 2014 Pak. Oke. Sampai sekarang udah tahun 2024. Itu which is sudah 10 tahun gue ngikutin liga basket gitu. Gue selalu nonton streaming, gue kadang juga datang ke stadion dan segala macam. Menurut gue, basket adalah sport terbesar nomor 3. Yeah. Karena pertama itu bola, kedua bulu tangkis, yang ketiga basket menurut gua. Yeah. Dan yang ada liganya di Indonesia yang cukup besar adalah liga bola dan liga basket. Nah, selama 10 tahun, 9 tahun nih sampai 2023 kemarin, itu gua tidak pernah melihat yang ada namanya hate comment separah itu di kolom komen ketika lagi live streaming basket. Sekarang Pak, 2024 itu isinya literally yang satu nyerang yang B, yang B yang nyerang yang A. Jadi poin gue adalah, apakah memang ini tuh netizennya yang memang apa ya? Dia tuh kayak memang suka banget gitu nyari kontroversi. Iya, kontroversi. Gitu. Maksudnya apa-apa di pro kontra. Iya, Kemana-mana kontra. Kemana-mana kontra. Karena gini loh. What the fuck, bro? Gue ini salah satu yang udah fucked up sama kejadian 2019 ketika bener-bener polarisasi gila Pak. Gue liat bukan komen tuh ya udah isinya nyerang udah. Parah. Nyerang ini. Dan akhirnya bersatu, dua-duanya bersatu, kecewa gitu kan. Nah, gue itu berharap di 2024 ini berharapnya kayak wah nggak ada yang kayak gini-gini lagi masa udah 5 tahun. Kita udah ngelewatin corona. Kita udah ngelewatin, menurut gue banyak lah perkembangan secara sosial yang udah kita ini. Gue berharapnya ya udah ketika gue buka kolom komentar lebih mending lah. Pas gue liat ya sama aja. Iya gitu. Walaupun gue bakal bisa bilang memang tidak separah 2019. Iya tidak separah itu memang. Tidak separah itu. Cuman bedanya 2019 yang tadi lu bilang benar. 2019 elitnya nggak sekontra itu, nggak sekontra itu lah. Iya. Dan yang di bawahnya parah. Nah yang sekarang adalah yang di bawahnya gue nggak bisa bilang parah, tapi gue nggak bisa bilang adem ayam juga. Iya. Ngerti gak lo? Dan yang di atasnya nih baru nih elitnya nih baru yang kayak, karena zaman sekarang kan banyak caleg yang artis Pak, banyak caleg artis. Betul. Dan gue kemarin baru nonton yang Mata Najwa itu. Iya. Yang caleg artis ada 4 itu. Gue juga nonton lagi. Seru banget ya. Seru banget. Lu harus nonton sih. Itu seru banget. Itu seru banget. Karena pandangannya tuh beda-beda nih. Beda. Pandangannya beda-beda semua. Dan mungkin karena hal itu kali ya yang kayak ngebuat akhirnya itu polarisasi ini terjadinya bukan di masyarakat bawah justru. Perdebatan ini muncul dan pro dan kontra yang sangat amat brutal ini terjadinya justru di kawasan elit. Betul. Jadi inilah maksud gue tuh, gue kadang tuh di posisi politik sekarang itu mikirnya ngapain sih kita ini ngeributin. Bukan masalah ribut. Gue kadang mikir ini elit nih, maksudnya kenapa harus punya ego mencalonkan satu calon satu sih? Kayak kenapa lu nggak rekonsiliasi, lu nggak konsolidasi, udah biasanya kan kita pakai partai nih. Iya. Lu kenapa bisa nggak sih di Indonesia nih? Gue kalau pengen sistem ya, udah kumpul partai semua, silakan ditunjuk siapa yang menjadi pemimpin dan itu dicalonkan misalkan. Setuju nggak rakyatnya? Kalau rakyatnya setuju, ya udah jadi pemimpin. Kalau enggak, ulang lagi, cari lagi, sampai ketemu setuju. Kalau misalnya main kayak gitu, walaupun lama ya, kan gue malas ngelihat kayak gini-ginian, gue malas banget Pak. Iya. Gitu loh. Itu gue pernah denger siapa yang bilang ya? Ternyata itu menurut siapa yang ngomong gue lupa, cuman intinya adalah
politik dan pemimpin di Indonesia ini dipilih based on partai sekarang. Ngerti gak lo? Jadi Iya. puncak, Presidential threshold nah kan itu. pakai itu. Iya, jadi sebenarnya puncak tertinggi politik tuh ada di partai, Iya, bukan dan di bukan di rakyat. bukan di rakyat. Bullshit kalau bilang rakyat. Cuman gue setuju juga dengan perkataannya Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang gini, yang ada di DPR itu adalah cerminan rakyatnya. Gue awalnya denial. Setelah gue pikir-pikir lagi, iya lagi anjing. Gue dari dulu udah apa ya? Udah ketika banyak gini loh. Ketika banyak rakyat yang mengomentari DPR-nya, Iya. gue kadang suka pengen ngomong sama orang yang mengatakan itu, lu ngaca deh. Iya. Karena lu gini deh, ada DPR yang tidur, misalkan. Ya dia mewakili rakyat-rakyat kalian yang tidur juga gitu loh ketika menghadiri acara penting gitu loh. Exactly. Lu juga kerja lu banyak ngapain komen gitu. Maksudnya ya ini kan Dewan Perwakilan Rakyatnya nggak salah gitu bukan loh. Iya benar-benar itu gue setuju. Dewan Perwakilan Rakyat bukan pemimpin rakyat gitu. Pemimpin rakyat ya presiden dan gitu. Bahasanya menurut gue lebih enak, gue tahu ya ini benar atau enak disebutnya tuh parlemen atau senator. Karena ya dia bahasanya memang orang yang punya kompetensi untuk mewakilkan suara rakyat gitu loh. Bukan perwakilan rakyat. Iya. Gitu. Kalau perwakilan rakyat dia tinggal bilang, "Iya saya perwakilan rakyat kok, rakyat yang ini." Kan tinggal bilang gitu. Lah gue tinggal bilang, gue misalkan gue jadi DPR, gue jadi bandar misalkan. Gue tinggal bilang, "Lah saya mewakili rakyat bandar." Apa salah? Itu apa ya? Kalau misalkan dibilang gimana sistem pemerintahan kita dan lain sebagainya, menurut gue di kasus pemilihan presiden di tahun 2024, gue terlalu capek sih menurut gue. Gue cenderung karena gue sebagai kalau dibilang pemilih pemula ya gue pemula gitu loh, karena gue baru mengalami coblosan itu tahun 2019 kemarin. Betul. Dan ini tahun kedua gue untuk dua kalinya gue mencoblos gitu kan. Benar. Dan itu pun apa ya, udah muak gitu loh dengan cara-cara seperti itu gitu kan. Nah, cuman Pak, kadang tuh gue sampai di titik oke, gue muak sama itu. Cuman ya gue juga nggak bakal bisa menghindari itu dong. Kayak misalkan, apakah dengan solusi nih, misalkan gue bilang, "Ah yaudah gue gak usah nyoblos dah. Ah yaudah gue fuck dah sama politik dah." Nah nggak bisa juga. Nah nggak bisa juga karena ternyata yang gue lihat, karena gue tadi tuh kan ngeliat komenan orang-orang di Instagram, gue ngeliat diskusi orang-orang, baik di kalangan mahasiswa ya. Ini bahkan di kalangan mahasiswa yang katanya intelektual, katanya akademisi, itu kadang melihat politik suatu hal yang berbeda gitu loh. Ada nih, gue heran juga. Ini orang ini nggak pernah dia di pelajaran politik dia nggak aktif, hukum nggak aktif, lain sebagainya nggak aktif. Tiba-tiba keluar masalah presiden Pak. Ujuk-ujuk datang, lu pilih siapa lu? Lu pilih ini pilih. Maksudnya apa gitu? FOMO Pak. Itu yang kita bahas kan, masalah FOMO waktu itu di awal. Maksud gua, ketika lu memang mau di politik ya lu all out lah. Lu cari tahu di politik ini apa. Iya. Apakah misalkan nih kejadian-kejadian, lu misalkan gue fucked up dah sama politik, lu jangan fucked up sama politiknya, tapi output politiknya lu fucked upin gitu loh. Mereka ini yang lu gue kayak mereka ngelakuin politik yang kayak gini, gue capek sama mereka. Tapi lu nggak bisa salahin politiknya. Kenapa? Contoh gini, politik tuh alat men. Politik tuh alat. Lu kayak pisau. Lu akan menyalahkan pisau ini ketika pisau ini dipakai buat nusuk orang. Tapi kan lu nggak nyalain pisaunya dong. Pisaunya nggak bergerak sendiri gitu loh. Bener. Ini barang mati, politik itu barang mati gitu loh. Lu nggak bisa nyalain politiknya. Dan solusinya apakah lu meninggalkan dan lu bodo amat tentang politik? Ya enggak. Lu cari tahu men tentang politik men. Benar. Lu kulik politik itu gimana sih? Gitu loh. Ibarat kata lu dikasih pisau, lu riset nih. Ini cara pakai pisau gimana sih? Gitu loh. Bukan yang wah ini habis dipakai buat bunuh orang nih. Wah gue nggak mau pakai pisau lagi dah habis ini.
Ya itu kan banyak pemikiran-pemikiran yang menurut gua sesat pikir jatuhnya gitu Betul loh. betul betul. Dan apalagi ini gue jujur ya, gue bisa dibilang pemilih pemula juga gitu. Mhm, Karena ya 2019 gue nyoblos, oke. cuman gue merasa gue lebih melek politik, gue lebih Iya, of melek course. itu sekarang. Mhm. Karena jujur aja di 2019 gue mungkin punya pilihan presiden, tapi gue tidak punya pilihan caleg. Gue Mmm, milih asal. iya. Gue milih asal, jujur, ini gue jujur. Heeh heeh Karena heeh. jujur, gue pada saat itu umur gue masih 17 tahun. Literally 17, Pak. Iya sih. Tahun itu gitu. Dan anak umur 17 tahun masih di bangku sekolah, apa yang lu harapin? Dan apa anak sekolah kita kan nggak di sekolah kita kan nggak pernah Gak yang ada pelajaran politik. kita Ada emang? Nggak nggak ada, ada. nggak ada, nggak Dan ada. ya jangan harap gitu Betul. dari pemilih pemula ini untuk mereka akhirnya bisa melek secara secara apa ya, seenggaknya di ambang kesadaran dia "Oh gue milih Iya, ini," iya, iya, bener, gitu. bener, bener, Karena bener. gini Pak, ketika gue fucked up, bener-bener fucked up sama itu, gue lanjutin, gue kadang kepikiran perkataan sahabat Rasulullah namanya Ali. Dia bilang gini, "Kebaikan yang tidak terorganisir, itu akan kalah melawan kejahatan yang terorganisir." Bahasanya ini kita kan sedang melawan kejahatan yang terorganisir kan, Iya. berarti cara ngelawannya kita juga harus pakai kebaikan yang terorganisir. Oke. Dalam artian, politik ini jadi salah satu cara lu untuk mengorganisir kebaikan untuk melawan itu, Iya. gitu loh. Ya misalkan, lu riset bener-bener riset, ada sekarang dikasih pilihan banyak nih, Yap. dikasih pilihan 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Ya lu jangan misalkan, "Oh gua kayaknya lebih jatuh hati sama pasangan ini." Akhirnya mau apapun cerita tentang paslon 2 atau 3 lu, udah buang aja nggak Iya, suka iya, gua iya. satu aja dah. Satu Iya. ini begini begini begini. Ataupun sebaliknya lu 2 ataupun lu di 3 Iya, iya, iya. denger paslon 1 kayak, apaan tuh gini gini gini. Iya. Stop that Nggak bisa, gitu nggak loh. bisa, nggak bisa. Gini, pandangan gue gini, mereka ini ya let's say kita bisa bilang mereka ini putra terbaik bangsa, Ya, 3 putra terbaik terbaik bangsa. bangsa. 6 ada 6, capresnya ya cawapresnya ada juga. cawapresnya ya. Menurut gua kita ini sebagai masyarakat untuk apa ya, menjelek-jelekan, menghina, lu ngapain sih gitu loh. Iya. Sampai nyebutin inilah dengan sebutan ini sebutan. Ya, Lu ngapain nyet? iya. Apalagi jangan sampai lah anak muda kayak gitu gitu Iya, loh. ya. Dan buat anak muda yang kemarin gue bilang, yang sempat kita bahas juga Iya. kemarin, maksudnya ketika kita tuh melihat sesuatu ini ya, mau memvalidasi benar atau tidak, ya kita harus memberikan fakta terbalik. Sampai Oke. fakta terbalik itu kita nggak nemuin bukti di sana baru ternyata itu benar. Kita harus punya kemampuan untuk kritis ke arah sana gitu loh. Akhirnya ketika ada info di paslon 1, oke gua terima begini, paslon 2 gua terima begini, paslon 3 begini. Gua komparasikan, gua kurasi. Yap. Lu kalau misalkan gua lihat, gua di IG, gua follow semuanya kecuali satu. Aduh, Aduh. Aduh, aduh, gua aduh, aduh. Kecuali salah satu di salah antara satu di 3. antara 3, betul. Maksudnya kan. Salah ngomong, itu slip tong, Iya, iya. ya. Maklum udah jam segini, Bro. Wajar, wajar, Wajar ya, wajar slip tong dikit ya. Wajar. Ya gua nggak mem-follow pribadinya, cuman dalam artian gua mem-follow media yang gua rasa ini condongnya ke sana. Iya, iya, oke. Gua informasi apapun tentang capres gua terima. Betul. Karena ya ngapain gua harus mencukupkan diri di informasi Iya, ini. bener. Kenapa? Karena kenapa gua maksudnya pengen seterbuka itu dan gue pengen benar-benar memastikan pemimpin yang gua nanti coblos itu memang bisa berpengaruh gitu loh. Iya. Dan kenapa misalkan kenapa lu nggak golput aja gitu kan? Lu nggak golput aja begini begini begini. Ya dibolehin nyoblos kenapa nggak nyoblos sih? Iya, bener. Gitu. Dan ada perkataannya Pak siapa ya? Pak Anies kalau nggak salah. Bilang gini, pilihan ketika pilpres itu mutlak. Jadi ketika yang menyoblos hanya 40% dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang bisa memilih, ya berarti yang menentukan 40 itu ya dari 100% seenggaknya. Iya, Jadi kuota forum. jadi kuota forum dan itu mutlak. Jadi yang 60% yang golput lu ini 60%, ya ya secara tidak langsung diwakilkan sama 40% yang memilih gitu loh. Jadi tidak bisa yang kayak Betul, ketika lu lepas tanggung jawab. Oh enggak, gua karena nggak nyoblos bukan salah gua. Enggak, Pak. Ketika lu itu tidak mencoblos
kemudian yang jadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita semua inginkan, berarti itu tuh lu sama aja menyerahkan suara lu ke mereka gitu loh. Dan lu jangan marah kalau itu Dan tidak jangan marah, sesuai gitu. Lu gitu. tidak usah komen-komen dan lu komplain gitu. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong, "Pak, saya dulu golput, jadi saya bisa menyalahkan presiden sekarang." Oh, nyari aman antum. Itu yang kayak gitu-gitu. Kenapa kita ini dihadapkan dengan sosial kultur yang apa ya, gampang banget nerima sesuatu itu mentah-mentah, Iya. termasuk dalam aspek politik. Iya. Misalkan ya tadi kita bicarain lah, misalkan kita bicara politik, Hmm. yang kita bicarain masalah politik apa? Apakah cara politik itu yang dikaitkan masalah cara atau hasil yang dihasilkan dari politik, gitu kan. Oke. Hasil politik itu berbeda, Pak. Sama kayak kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau mempelajari hukum, hukum itu ada subjek hukum, ada objek hukum, ada akibat hukum, ada peristiwa hukum. Hmm. Ada hukumnya itu sendiri, gitu loh. Jadi apa ya, kita nggak apa ya, biasanya tadi lu dikasih pilihan untuk memilih dan tidak memilih. Yap. Lu nih manusia dikasih akal, men, Yap. dan itu hak lu, gitu loh. Betul. Lu kenapa nggak pakai itu gitu loh? Betul. Apakah lu sebodoh itu untuk mempelajari politik? Iya. Karena banyak excuse orang yang kayak, "Duh, udah terlalu ribet lah nih politik gitu. Gua Iya. milih apa segala macam." Cuman gimana ya? Ibaratnya lu mau excuse kayak lu mau bilang lu sesibuk apapun bla 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 semua pada ujung-ujungnya apa ya? Lu bakalan terbatasi apa yang lu perbuat dari regulasi-regulasi yang dibuat sama yang Betul. di atas gitu. Itu dia. Mau gimana pun karena kita negara hukum, Iya. kita negara demokrasi, ketika Iya. memang lu diharuskan dan lu bisa untuk memilih ya sok pilih dengan riset yang lu buat sendiri dan Iya. kan gini Pak, di atas itu tidak pernah ada yang bilang kayak makanya lu tuh riset yang mendalam gitu. Mereka kan gak pernah nyuruh. Iya. Dia cuma bilang kalau lu mau memilih sesuai sama pilihan lu. Which is kan Iya. secara tidak langsung dia bilang kalau lu mau milih ya lu riset dengan kapasitas lu aja gitu. Iya, nggak perlu yang memaksakan harus jadi pengamat politik. Ya, nggak perlu. Iya. Tapi at least lu jangan apa ya? Maksud gue gini loh, come on, kita sebagai warga negara Indonesia menghadapi kemajemukan yang ada, kemajemukan bermacam-macam orang Indonesia yang banyak. Masa lu nggak ngelihat arah sana sih? Gitu loh. Iya, itu. Lu ayo dong kita jaga ini loh. Kita jaga ini Iya, loh kedaulatan bangsa ini kita jaga gitu loh. Jangan karena beda pasangan calon presiden habis itu lu main-mainin. Ada yang kemarin mendadak pakai ayat lah. Waduh. Itu sih kalau udah agama yang ditunggangi gue udah males banget sih ngeliatnya. Males bete. Gue udah males banget Gue sih bete. ngeliatnya. Kayak maksud gue udah cukup. Berarti lu nggak sepede itu sama kapabilitas lu dong. Iya tadi yang Kalau kita lu harus yang kita menunggangi agama ya gitu. kita bahas kemarin. Maksudnya apakah lu tidak mampu itu untuk membahas menggunakan sisi rasional, akhirnya lu bawa-bawa Tuhan atas kesalahan yang lu perbuat. Maka kayak masa lu melakukan hal-hal kayak gitu sih. Iya. Dan menurut gua kenapa gua nggak setuju sama masalah itu, masalah bawa-bawa ayat. Menurut gua ayat Al-Quran terlalu suci untuk dikaitkan ke masalah beginian. Ini tuh menurut gue udah gimana ya? Gue mempercayai kalau kayak yang namanya udah agama tuh udah Itu udah sakral, Pak. udah sakral. Lu ini tuh politik lah masalah dunia. Itu tuh udah sepele anjing gitu. Maksud gue gak perlu lu harus ngebawa-bawa hal itu gitu. Iya, itu bisa dicapai kok dengan misalkan kalau lu pakai pemahaman karena lu misalkan belajarnya Al-Quran dan hadis misalkan. Akhirnya lu pakai pemahaman hasil dari pembelajaran lu buat menyampaikan itu. It's okay. It's okay. Tapi kalau cara mentah-mentah di Al-Quran ayat sekian begini dan sosok ini ada di salah satu di sini. Wah, itu males sih. Gue pun ngeliatnya juga udah males gitu jujur. Iya. Karena jujur ya gue di awal-awal episode ngomong kalau kayak gue tuh sama Indonesia love hate relationship. Bahkan gue pengen banget keluar negeri. Bahkan kalau gue punya kesempatan untuk bisa tinggal di luar negeri, gue pengen keluar negeri. Karena ya udah segitunya. Udah segitunya. Tapi gue tidak bukan berarti gue tutup mata akan politik yang ada di Indonesia gitu, ngerti gak sih? Itu. Hanya saja gue keep riset gue untuk diri gue sendiri. Ya, itu salah satu bentuk bahwasanya lu itu mengaktualisasi kebebasan lu. Nah, Itu. Nah, ini teman-teman,
maksudnya kebebasan yang kita bahas sebelumnya, kebebasan kita itu ada batasnya. Apa kebebasan orang lain itu? Nah, Kalau misalkan lu riset, itu lu bebas. Terserah lu mau riset sampai ke ujung dunia, iya, bodo amat. bodo amat Itu gitu. buat diri lu sendiri. Betul. Tapi jangan paksakan orang lain untuk melakukan itu juga gitu loh. Exactly. Kalau lu hanya menyarankan, misalkan ada nanya, "Lu gimana sih risetnya?" Lu kasih tahu, ya nggak apa-apa itu. Dia Iya. ditanya gitu kan ya, kita Iya. jawab aja. Iya. Tapi kalau, "Ya lu goblok banget sih kayak gini gini gini, kayak gua doang lu." Lah, siapa lu? Iya. Itu maksudnya. Jadi apa ya? Kita harus jangan sampai nih, misalkan kita karena ingin membela misalkan salah satu pasangan, "Lah, terserah saya dong kebebasan berekspresi." Matamu kebebasan berekspresi. Kamu pikir kebebasan berekspresi itu tidak ada batasnya? Itu dia. Gitu. Misalkan nih, gue sama Sultan, gue bilang gue kebebasan berekspresi Ton, gue pukul lu, tak bebas tuh gue. Enggak pak, dia punya kebebasan juga apa? Kebebasan dirinya untuk hidup. Akhirnya ketika kebebasan hidup dia itu gue renggut atau gue lukai, gue cederai, otomatis gue kena gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu loh. Nah sementara kebebasan kepada diri lu sendiri itu terserah lu gitu loh. Itu gue setuju. Pertanggungjawabannya di lu sendiri gitu. Exactly. Jadi maksud gue ini kan bener-bener besok banget ya. Besok Kita banget. nyoblos gitu. Nyoblos. Gue sih cuman pengen ngomong gini sih Pak, kayak karena anak-anak muda ini jadi apa ya? Udah jadi subjek ya? Jadi subjek sekaligus objek. Subjek sekaligus objek Iya, utama loh. utama. Banyak banget program-program dan Yang gagasan-gagasan nyasarnya ke sana. yang nyasarnya ke sana gitu. Mm. Ayo dong lu semua itu melek, lu semua itu riset, lu semua itu coba untuk berpikir se-wise mungkin. Ya. Tidak usah pakai dipengaruhi oleh A, dipengaruhi oleh B, C, D dan segala macamnya. Lu Betul, coba setuju. punya pandangan yang kayak gue jujur, ini gue pakai case diri gue sendiri aja deh. Oke, gue ini orang yang gue berkaca sama diri gue. Gue tuh pengen punya pemimpin yang kayak gimana sih di negara gue sendiri gitu. Iya. Oke, akhirnya gue riset karena gue pengen punya pemimpin yang karena pengalaman ini gue pengen di Indonesia ini dipermudah untuk masalah ini. Contoh aja, gue pengen punya pemimpin yang segimana mungkin bisa mempermudah gue untuk gue bisa ngebuat visa ke luar negeri gitu. Gue bisa regulasinya tuh nggak ribet dan segala macem. Berarti gue harus punya pemimpin yang berarti gue harus punya pemimpin yang sama hubungan internasional itu sebaik mungkin. Supaya bisa mempermudah dan apa segala macamnya gitu. Dari situ gue merasa tuh awalnya dari situ, dari keresahan gue juga, dari keresahan gue pribadi. Gue tuh pengen pemimpin yang kayak gini biar gue, karena gue masyarakat Indonesia dan gue masyarakat yang bebas merdeka gitu ya. Gue pengen buat diri gue sendiri nih pada nantinya, dan ya berdampak sama diri gue, pemimpinnya tuh gue pengennya seperti ini. Pun nantinya tidak sesuai dengan pilihan gue, ada kok hal-hal baik dari si pemimpin ini yang bisa kita support. Kecuali nih pemimpin memang udah busuknya busuk banget, tiba-tiba dulunya dia pembunuh gitu, contoh aja gitu kan, ternyata belum terungkap, tiba-tiba terungkapnya ketika udah jadi gitu. Itu baru kita bisa turunin rame-rame gitu. Karena kasta tertinggi ada di rakyat gitu. Iya, itu. Nah, itu Pak, lu bilang tadi kasta tertinggi di rakyat. Cuman itu semua menurut gua bullshit dan itu apa ya? Omong kosong, bener-bener omong kosong. Kekuasaan di rakyat tuh omong kosong Pak sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Sekarang gini deh. Ketika kita masih berpihak kepada salah satu pasangan calon, itu menunjukkan kalau rakyat itu bukan segalanya. Kalau yang gue bilang gini. Kita tuh harus menjadi masyarakat yang independen soal pikiran. Kita nggak terpihak sama manapun. Gitu. Yang kita tahu adalah kedaulatan negara. Yang kita tahu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat sosial. Lu nggak peduli lu ada di pihak mana gitu loh. Gue heran masalah capres lu berpihak gitu loh. Kalau gue menentukan pilihan ya itu hak gue menentukan pilihan. Tapi lu nggak perlu yang harus berada di pihak dia seolah-olah lu tuh di bawah dia. Itu jangan begitu Pak. Itu aneh sih. Misalkan nih, gue setuju kayak lu bilang tadi, gue memilih misalkan. Ketika misalkan dia udah sesuai dengan apa yang gue inginkan, oke, it's good. Kalaupun nggak sesuai, ada kok cara-cara instrumen-instrumen untuk menekan dia supaya
melakukan apa yang gue inginkan, Betul. banyak kok instrumennya, Betul. tinggal kita ngelakuin itu. Yap, Kalaupun betul. mentok ya udah, gitu loh. Iya. Jadi apa ya, gue nih kadang kalau misalkan di masalah politik di Indonesia ini antara gue emosi Iya, tapi iya. ya harus gimana lagi gitu loh. Maksudnya ayolah kita tuh independen as apa ya, human aja tuh udah cukup gitu loh. Itu udah cukup banget Bener. gitu. Dan menurut gue juga kayak ya udah, ini kan udah bener-bener besok lah ya. Besok banget nih kita menentukan pilihan kita, menentukan pemimpin di Indo gitu ya. Iya. Ya kalau memang gini deh, kalau misalnya memang lu nggak bisa nyampe di titik yang tadi kita berdua bilang dulu, at least lu bisa di titik yang kayak oke, kita bisa mengurangi jumlah golput yang ada di Indonesia dulu aja deh. Ya itu dulu. Itu dulu deh stepnya gitu. Itu. Kalau misalnya ini kan masif banget ya, Indonesia tuh luas dan besar banget gitu ya. Betul. Ketika kita tidak bisa menggerakkan di sampai ke sana, at least kita bisa membantu nih lewat media yang kita punya dengan mengurangi jumlah golput yang ada di Indonesia. Betul. Karena kita sudah menjabarkan ternyata itu sepenting itu loh. Betul. Memilih seorang presiden karena, dan lain-lainnya gitu. Karena begini, kenapa memilih itu penting? Karena mau nggak mau itu akan berpengaruh kepada regulasi. Dan berpengaruh kepada regulasi itu akan berpengaruh kepada rakyat secara umum. Oke, lu nggak ngerasain, mungkin lu nggak ngerasain secara langsung, tapi di luar sana banyak yang ngerasain secara langsung akibat perbuatan yang nggak lu nggak lu tunaikan gitu ya. Nah, maksudnya apakah misalkan siapapun presidennya, toh gue tetap miskin, kan ada yang bilang gitu ya. Toh gue tetap gini-gini aja. Iya itu elu. Cuman banyak loh di luaran sana yang menggantungkan itu. Dan banyak loh aspek-aspek jangka panjang yang selama ini lu itu bisa hidup karena itu gitu loh. Lu jangan menutupi kemalasan lu dengan kebodohan lu. Udah lo malas lu tiba-tiba bodoh. Gitu loh. Betul. Itu hanya pendapat. Jadi teman-teman yang mengatakan itu jangan tersinggung, berngaca aja pada buset dah. Lu pada ngaca makanya. Ngaca aja pada. Aduh. Komen dikit-dikit komen, ngaca. Gitu. Ini pokoknya di tahun 2024 ini kita doakan siapapun pemimpinnya itu akan membawa kemakmuran bagi kita semua. Gue pengen ngomong amin cuman terjadi itu. Nanti kalian framing kita bazar. Iya. Padahal iya. Enggak. Kecuali ada deal 2M baru. Gas, kita pakai cara apapun itu untuk memberikan argumentasi. Pokoknya ini gue mau iklan dulu. Pokoknya kalau kalian salah akan kita bikin benar. Kalau kalian benar akan kita bikin paling benar. Itu tagline kita, Pak. Kalau kalian salah kita bikin benar, kalau kalian benar yang kita bikin yang paling benar. Iya, betul. Itu keunggulan kita, Pak. Iya. Nomor ada di bawah. Waduh. Pokoknya 2024 semoga ini menjadi pesta rakyat, pesta demokrasi yang damai, nggak ada kerusuhan dan enjoy guys. Jangan melukai sesama rakyat, sesama pendukung, kita sama-sama rakyat dan itulah yang kita jaga. Jadi fucked up sama kepentingan mereka. Mungkin itu dulu. Selanjutnya just be yourself, just do what you do. At the end of the day, after this election, kita bakalan menjalani aktivitas yang memang kita lakuin sehari-hari juga gitu. But at least kita sudah memenuhi kewajiban kita as a masyarakat di Indonesia. Kita menunaikan hak kita yang sudah kita miliki. Jadi it's enough dan see you on TPS. Gini. Oke. Pam Media. Jadi gini.